Halo, balik lagi di Multi Only dimana kita bahas mainan suka-suka. Kali ini kita akan review si HG Zeta Gundam dari JMS. Nah, ini dia si HG Zeta Gundam dari JMS dan ini versi yang putihnya ya, dimana dia itu jiplak dari HG Zeta Gundam Gundam Base Limited Bandainya. Dan gue sendiri dapat ini kalau nggak salah ya 140.000 atau 150.000 gitu. Gue agak lupa karena ini sebenarnya udah lama banget gue beli, cuman belum sempat gue rakit. Dan katanya juga si JMS mau ngeluarin yang versi warna biasanya, makanya gue buru-buru rakit aja nih. Takut keduluan keluar yang baru. Nah, by the way, si Gundam Zeta ini diambil dari seri Mobile Suit Gundam Zeta dan pilot yang paling terkenalnya itu adalah Camilla Biden. Dan selain di Mobile Suit Gundam Zeta, dia juga muncul di Mobile Suit ZZ Gundam ya, dan dipiloti sama si Judau Asta kalau nggak salah. Nah, penasaran kan? Langsung aja kita unboxing. Box art HG Zeta JMS ini kayak gini, dengan background abu-abu, terus ada siluet Gundam Zeta dan mode pesawatnya, dengan sedikit garis pink atau magentanya. Kemudian di bagian bawahnya ada tulisan Cinanya, kemudian di sini ada peringatan dengan tulisan Cina, dan bagian lainnya ini kosongan aja kayak gini. Dan dari dalam boxnya kita dapat 3 kantong runner, dan kita dapat manual book yang ternyata kalau dari isinya ini ngikutin Zeta yang biasa ya. Nah, dari dalam kantongnya kita dapat stiker kayak gini, sebuah foil stiker yang gede banget dan 1 buah water slide decals. Dan kita dapat 10 runner berwarna ungu, putih, abu-abu, dan hitam. Kita juga dapat stand base yang keren, dan kalau dilihat-lihat cetakannya tuh sama bahannya bagus ya, nggak ada yang beleberan dan rapi. Dan warnanya udah 3 ton warna kayak gini, dari putih, abu-abu muda, dan abu-abu. Untuk proses perakitannya nggak terlalu susah buat gua, snafitnya udah lumayan enak dan manual booknya juga jelas. Satu-satunya yang nggak gua suka adalah masangin stiker dan foil stikernya. PR banget deh sumpah. Apalagi stikernya di beberapa tempat harus nutupin lining dan nekuk, jadinya nggak rapi sama sekali. Bahkan ada yang ngeletek. Oh ya, dia juga udah undergate di beberapa tempat. Plus, kebanyakan warna putih jadinya untuk nabmak dia aman banget. Dan untuk simlane-nya dia udah tersamarkan dengan baik. Setelah selesai rakit HG Zeta dari JMS ini yang bakalan kalian dapatkan, lumayan banyak ya aksesorisnya. Jadi pertama kita bahas body unitnya yang kalau dilihat ini keren parah sih. Salah satu bentuk Gundam yang paling gagah. Tapi sebenarnya apa sebagus itu? Karena menurut gua, desainnya malah membuat artikulasinya sangat-sangat terbatas. Nanti kita lihat pas artikulasi. Nah, kalau masalah detailnya ini keren parah sih. Di sini panelannya tuh banyak banget dan hampir di seluruh bagian. Dan gak cuman itu, kita dikasih stiker detail dan water slide decals yang nambah keindahannya. Dan untuk warnanya dominan putih. Jujur gua lebih seneng warna yang normal. Tapi karena dapat stiker detail itu cukup nolong sih. Langsung aja kita lihat lebih dekat. Ini dia kepalanya, rapi banget kan hasilnya, dan detailnya juga bagus. Ini dia bodinya, dan gue suka banget sama desain bodinya. Gak nyangka ini tuh desain Gundam tahun 80-an. Detailnya juga oke banget. Apalagi ditambah stiker detail di sini. Kemudian shoulder pad dan tangannya juga keren banget, baik desain dan detailnya. Waist depannya desainnya oldies kayak gini, begitu pula waist samping. Dan ini dia kakinya yang emang jadi ciri khas dari Gundam Zeta. Cakep ya. Dan lebih cakep lagi adalah panelan yang membanjiri tiap sudut kakinya. Selain itu gue juga suka banget sama stiker detail Karaba Air Force di bagian samping kakinya. Pas banget deh. Nah, ini dia backpacknya. Kalau dilihat ini keren banget ya. Dengan detail panelan yang banyak banget. Bagian sini bisa kita keluarin. Dan di sini bisa kita keluarin siripnya. Cuman ya susah banget. Nah, kayak gini kalau siripnya kita keluarin, keren ya. By the way, si Zeta ini punya tinggi sekitaran 13,5 sentian, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Gundam MK2. Dan juga kalau dibandingin sama HG Hyakushiki. Artikulasi kepala ke atas ke bawahnya kayak gini, ke samping-sampingnya kayak gini, tapi sayang nggak bisa noleh kiri dan kanan, mentok kerahnya. Kemudian bahunya bisa kita keluarin kayak gini, dan bisa ke atas kayak gini. Kemudian shoulder padnya nggak bisa digerakin, sayang banget. Jadinya rentangan tangannya cuman segini aja mentok. Harus pakai bahunya kayak gini buat rentangin.
Kemudian bicepnya kita bisa puter, tekukan tangannya segini aja, dan tangannya kita bisa puter. Pinggangnya bisa ke depan ke belakang segini aja, ke samping-sampingnya segini aja, kemudian bisa putarannya tuh cuman segini aja. Waist depan ke depan kayak gini, waist samping segini, dan waist belakang ternyata bisa kita gerakin. Kaki bisa split kayak gini, paha bisa diputer, kakinya ke depan kayak gini, kemudian tekukan kakinya segini aja, dan ini bisa kita gerakin. Telapak kaki ke depan ke belakang cuman bisa segini, ke samping cuman bisa segini. Ini artikulasi telapak kakinya kurang bagus. Backpacknya bisa kita keluarin masukin kayak gini, siripnya juga bisa, tapi susah banget. Ini bisa kita gerakin kayak gini, begitu pula bagian dalamnya. Nah, yang jadi masalah itu adalah sayap backpacknya nggak bisa digerakin ke depan ke belakang. Jadinya lurus begini, jadinya pergerakan bodinya itu sangat terbatasi. Nah, joinnya tuh seret dan dia bisa berdiri tanpa masalah seperti ini. Aksesoris selanjutnya kita dapat sepasang tangan mengepal, sebuah rifle kayak gini di mana gagangnya bisa kita gerakin dan moncongnya bisa kita kedalamin kayak gini. Kita juga dapat sepasang beam saber kayak gini, kemudian sebuah shield kayak gini yang simple tapi jujur tempelan stikernya tuh jelek banget. Enggak rapi dan enggak nempel dengan benar. Terus kita dapat rifle yang gede banget kayak gini dengan kaki pesawatnya. Dan ini dia kalau udah dicopot kaki-kakinya dan bagian sini kita bisa panjangin kayak gini. Nah, di sini kalau dibuka ada gagang pegangan dan bagian bawahnya juga ada. Ini kalau mode senjatanya. Selanjutnya kita dapat part buat transformasi ke mode pesawatnya. Yuk kita rubah ke mode pesawatnya. Jadi pertama kita copotin dulu semuanya dari tangan, dada, perut, backpack, waist samping, waist belakang, dan kakinya. Nah, selanjutnya kita pasang dulu tangannya di sini. Kemudian kita pasang extra part kayak waist di depan sini, part perutnya di bagian sini, kemudian disusul part dada di atasnya, kemudian part punggungnya, part waist samping di sini, dan part waist belakang di sini. Part dari kaki kita copot dulu, kemudian kakinya kita tekuk dan kita buat jadi kayak gini. Terus partnya kita pasang lagi, jadinya nih kayak gini. Kakinya kita dorong sedikit ke dalam dan kita tekuk. Part backpacknya kita buka dan ditempel di bagian bolongan sini. Kakinya kita pasang di bagian pinggiran sini. Terus kita pasang shieldnya di bawah. Sayap backpacknya kita kembangin dulu dan kita pasang di bagian bawah. Wah, segini aja udah keren banget ya bentuknya. Gimana kalau misalkan udah jadi nanti? Terus kita pasang senjata gedenya yang udah dipasang kaki-kakinya. Oh iya, part backpacknya ini kebalik, harusnya begini posisinya ya. Jangan kebalik kayak tadi. Biar bisa kita pasang rifle-nya kayak gini. Dan jadilah kayak gini pesawatnya. Dan ini mode pesawat terniat dan terkeren dari seluruh Mobile Suit Gundam yang gua tahu. Emang ribet sih bikinnya, tapi cakep parah jadinya. Dan punya gua lumayan kokoh, enggak ringkih. Kemudian kita juga dapat konektor stand base buat mode pesawatnya. Dan tentunya stand base-nya juga. Nah, ini dia HGZ dari JMS dengan memakai aksesorisnya. Gimana? Looks-nya tuh gagah banget ya. Apalagi sambil backpacknya kita kembangin. Build quality si Zeta ini lumayan lah. Kalau nggak terlalu aneh-aneh maininnya, partnya itu lumayan kokoh dan nggak terlalu gampang copot. Ya paling sayap di backpacknya aja yang rada ganggu pergerakannya. Jadinya ada beberapa gerakan yang bisa bikin dia copot. Sama satu lagi kekurangannya, yaitu stiker di backpack dan shieldnya itu nggak rapi sama sekali dan nggak enak dilihat. Buat playability-nya gimana? Jujur, walaupun aksesorisnya tuh banyak, tapi karena backpacknya sangat membatasi pergerakannya, jadinya agak kurang puas sih. Malah gua nggak nyangka bakalan menikmati proses transformasi si Zeta ini ke bentuk pesawatnya. Satisfying banget, mana bentuknya tuh keren banget dan punya gua kokoh. Nah, jadi kesimpulan review kita kali ini untuk si HGZ dari JMS ini menurut gua 50-50 sih. Dibilang recommended enggak karena isu yang bikin gua kurang suka, tapi dibilang jelek juga enggak karena desain dan detailnya tuh emang sebagus itu. Jadi turunin ekspektasi aja ya. Dan kalau punya duit ya beli yang Bandainya aja. Itu aja review kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar mereka teracuni. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.